Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Jumpa kembali bersama Retia. Di sini aku share aktivitas aku sehari-hari sebagai IRT dan tempatnya di desa. Ini rumah aku, tempatnya di perdesaan ya teman-teman. Ini aku lagi beresin meja kecil dan juga karpet ya teman-teman, karena sore itu Via belajarnya di sini dan Via belajarnya gelar karpet. Dan ini tadi meja kecil itu tadi bikinan Pak suami, mejanya itu udah kotor banget ya, gimana ya, banyak coretannya gitu, karena si Via itu lagi ulangan ya teman-teman. Jadi setiap hari aku suruh belajar karena ini kan ulangan kenaikan, dan Via itu sekolahnya di MI, jadi harus rajin belajar, dan ulangannya itu kalau nggak salah cukup lama, 9 hari. Oke, lanjut lagi. Ini aku lagi bersihin bunga hiasnya ya. Itu bersihnya aku sulak-sulak saja, dan ini juga aku bersihin sofanya. Sofanya juga cukup aku sulak-sulain karena ini berdebu banget ya teman-teman, karena ini rumah aku itu atapnya itu enggak ada plafonnya. Ini atapnya itu langsung genting gitu ya, kelihatan gentingnya. Jadi rumahnya itu lumayan berdebu dan harus disapu setiap hari dan harus sering disulakin karena benar-benar debunya itu banyak banget. Karena di desa itu kalau rumahnya itu kebanyakan enggak ada plafonnya ya teman-teman, karena kalau di plafon itu pasti akan panas banget udaranya, karena di desa itu kebanyakan nggak ada AC teman-teman, kebanyakan itu anginnya alami, dan kalau malam itu kalau tidur itu kebanyakan menggunakan kipas angin, karena di desa itu ruangannya lumayan sejuk gitu ya teman-teman. Tapi juga banyak kok di desa sekarang yang rumahnya di plafon gitu. Kalau aku enggak ya teman-teman, ini enggak aku plafon, karena kalau aku plafon itu kelihatannya panas banget ntar, dan di rumahku juga enggak ada AC. Ini rumah aku itu tempatnya di desa ya teman-teman, dan beginilah kalau di desa itu. Ini dulu aku bikin rumah ini bekerja dulu ke luar negeri ya teman-teman, menjadi TKW, dan di desa aku itu kebanyakan kalau perempuan itu bekerja ke luar negeri untuk menjadi TKW ya, karena di desa itu menurut aku berbeda banget dengan di kota ya. Kalau di kota itu mencari pekerjaan itu lebih gampang ya dibandingkan dengan di desa. Kalau di desa itu agak sulit teman-teman untuk mencari pekerjaan. Jadi kebanyakan di desa aku atau di daerah aku atau di wilayah aku itu kebanyakan bekerja di luar negeri ya teman-teman. Alhamdulillah aku bekerja ke luar negeri bisa mewujudkan impian ya. Pokoknya yang penting jangan gengsi dan jangan malu, dan untuk menjadi TKW pun nggak usah malu ya teman-teman, karena dengan menjadi TKW juga membantu keuangan keluarga. Menjadi TKW di luar negeri itu sebenarnya asik kok teman-teman. Selain kita bekerja di rumah majikan, kita juga bisa jalan-jalan kan. Kalau di Hongkong itu setiap hari minggu itu libur, kita bisa manfaatin jalan-jalan, kita bisa keliling ke luar negeri ke Hongkong itu ya teman-teman. Pokoknya kalau bekerja ke luar negeri itu kita bikin enjoy aja. Di sini kebanyakan yang memiliki impian bisa membangun rumah sendiri itu bekerja ke luar negeri ya teman-teman. Karena kalau di desa biayanya itu bikin rumah itu mahal banget, bisa mencapai ratusan juta, bisa 250 juta, ada yang 300 juta, pokoknya tergantung besar dan ukurannya ya teman-teman. Jadi kalau di desa itu kalau ingin memiliki rumah itu kebanyakan harus pergi ke luar negeri. Kalau enggak pergi ke luar negeri itu bisa, tapi bisanya itu lama teman-teman, tercapainya itu agak lama gitu. Dan enaknya hidup di desa itu kayak
sama tetangga itu kayak kekeluargaan gitu ya teman-teman, saling gotong royong dan saling membantu gitu. Dan kalau di desa itu juga murah-murah, nggak seperti di kota, mungkin disesuaikan dengan budgetnya ya teman-teman. Kalau di kota mungkin kerja dengan gaji yang tinggi, kalau di desa itu ya kerjanya banyak yang sampingan, banyak yang tidak menetap. Dan kalau di desa itu banyak gajinya itu harian ya teman-teman, bukan bulanan. Ada sih yang bulanan, yang bekerja di minimarket, yang bekerja di pabrik, itu baru bulanan ya teman-teman. Tapi kebanyakan di desa itu kerja yang sampingan gitu, pokoknya kebanyakan gajinya harian. Oke, lanjut ke video lagi. Ini aku beberesnya udah selesai dan mejanya ini aku kembalikan ke tempatnya. Ini penampakan ruang tamu aku, atasnya gak ada plafonnya. Lalu ini aku juga mau lanjut beberes di dapur ya teman-teman. Dan ini sebelum beberes, ini jaketnya Pak suami itu asal naruh aja dan ditaruh di meja makan, mau aku kembalikan ke tempatnya. Lalu aku mau beresin piring-piring yang sudah aku cuci tadi pagi, mau aku taruh ke tempatnya ya. Pokoknya kalau pagi itu aku selalu ada cucian piring ya teman-teman sekarang, karena kalau malam itu aku dan Pak suami sekarang suka ngemil. Kalau malam itu kalau nggak goreng tempe ya bikin gedok, pokoknya cemilan apa gitu sambil minum kopi ya. Sekarang aku minum kopinya itu lebih sering malam, karena sambil duduk nyantai setelah nungguin Via belajar itu, kalau malam aku biasanya di teras sama Pak suami sambil minum kopi dan bercanda gitu. Oke, ini piringnya serta cangkirnya dan gelas itu aku taruh di laci ini ya teman-teman, karena tempatnya untuk menaruh itu cuma laci ini dan kebetulan ini lacinya besar, ya udah aku manfaatin buat menaruh piring dan juga cangkir gitu. Dan bawahnya juga aku manfaatin untuk peralatan dapur aku yang pecah ya, yang mangkok gitu, aku taruh di situ karena nggak ada tempat lain. Dan ini tadi tepung aku itu udah habis ya, tepung terigu aku habis, tempatnya itu tadi habis aku cuci. Pokoknya ini kalau pagi itu sebenarnya dapur aku itu berantakan banget teman-teman. Dapur aku itu nggak selalu bersih ya teman-teman, kadang bersih cuma 10 menit, kadang berantakan lagi. Kalau nggak gitu kayak bukan dapur ya teman-teman, kalau dapur nggak berantakan. Lalu lanjut lagi, ini aku mau beresin rak ini ya teman-teman, rak yang hasil DIY Pak suami. Ini udah kotor banget, udah berdebu banget ya. Kalau untuk rak ini aku selalu 1 minggu sekali, kadang 2 kali, pokoknya tergantung ya. Kalau udah kotor ya aku bersihin gitu. Ini sebelum raknya aku bersihin, barang-barangnya aku keluarin dulu ya teman-teman, karena ini barang-barangnya itu juga berdebu banget, jadi ntar barang-barangnya juga mau aku lap. Pokoknya kalau di sini itu ya kebanyakan itu debu ya teman-teman. Kalau tempat terbuka kayak gini, naruhnya nggak ada kacanya kayak gini, di rak terbuka kayak gini, pokoknya sering banget berdebu. Aku tuh kalau mau pakai itu juga aku cuci lagi ya teman-teman, karena berdebu banget pokoknya. Apalagi ini rumahku kan atapnya nggak ada plafonnya, jadi itu debunya banyak banget ya teman-teman. Pokoknya harus rajin banget untuk membersihkan. Dan ini aku cukup sulak-sulain gitu aja ya, karena kalau disulak-sulak debunya udah hilang, nggak aku lap. Dan ini barangnya, ini air fryer aku juga aku lap ya, aku lap menggunakan kain basah saja. Dan ini tempat berasnya pun juga mau aku lap, karena ini cuma sebenarnya debu saja ya teman-teman, jadi ini harus sering aku lap. Apalagi ini warnanya putih, kalau warnanya putih itu kan kalau kena debu pasti kelihatan banget. Dan ini tempat kue kan, tempat kue ini sementara kan nggak dipakai, cuma aku pajang di rak gitu saja, tapi ini juga berdebu banget. Kalau untuk tempat kue ini mungkin aku pakainya kalau ada acara atau pas lebaran gitu ya. Kalau untuk hari biasa kayak gini, tempat ini jarang aku pakai ya teman-teman. Cuma aku
taruh di rak gitu aja buat pajangan. Dan ini selesai aku bersihin, aku taruh kembali barang-barangnya. Dan itu tadi barang-barangnya sudah aku bersihin semua ya teman-teman, tapi nggak aku videoin semua, takutnya entar durasinya kepanjangan dan teman-teman akan bosan dengan video aku. Pokoknya ya begini ya teman-teman, video aku sehari-hari itu begini, tapi ini benar-benar real ya, nggak aku bikin-bikin cuma bersih-bersih buat video gitu, tapi bener ini emang dapur aku itu sering berdebu ya, jadi aku juga harus sering aku bersihin. Nah sekalian bersihin ya udah aku bikin video saja. Semoga teman-teman enggak bosan menonton video aku, dan semoga video aku bisa juga menambah semangat teman-teman untuk bersih-bersih, dan semoga video aku pun juga ada manfaatnya ya teman-teman. Dan ini penampakan dapur aku, tapi dapur aku itu kalau di videoin agak kelihatan gelap ya teman-teman, karena ada cahaya matahari yang dari jendela itu, jadi di video itu cahayanya kurang bagus teman-teman. Dan ini videonya agak gelap, pokoknya penampilannya begini ya, dapur aku sederhana.